balik itu, tetaplah waspada. Lebih waspada pada diri sendiri. Bimbinglah yang patut dibimbing, jagalah yang lemah, dan jangan bengkok tetelan. Tetelan. Kalau salah maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, terima kasih sudah klik video ini. Kali ini aku akan membawakan sebuah kisah sejarah dari Jawa Barat yang sudah melegenda dan tidak bisa dipisahkan dari Kerajaan Galuh, yaitu salah satu kerajaan yang sangat termasyhur dan disegani pada masanya karena memiliki daerah penaklukan yang sangat luas pada saat itu. Dan wilayah kekuasaannya itu mencakup dari ujung kulon Jawa Barat sampai ujung timur Pulau Jawa. Dan yang paling terkenalnya adalah Sungai Berantas di dekat Surabaya. Kisah ini menceritakan asal-muasal dari Sungai Pamali dan serta hubungan antara orang Jawa dan orang Sunda yang tinggal di Pulau Jawa Tengah saat itu. Saking melegendanya cerita ini, salah satu pahlawan nasional yang berasal dari Bali menamai pasukannya dalam pertempuran Marganegara melawan kolonial Belanda. Nama tersebut sudah melegenda di daerah Jawa Barat dan kita kenal dengan nama Ciungwanara. Seberapa hebat sih nama itu sampai dikenal di mana-mana? Yuk kita simak ceritanya. Dahulu kala ada sebuah kerajaan yang sangat tentram dan sangat subur. Tidak ada perselisihan, tidak ada peperangan, ataupun tidak ada perbuatan hal-hal yang melanggar dari aturan Sang Hyang Tunggal. Semuanya di sana mengikuti ajaran-ajaran baik pada Sang Hyang Tunggal. Tapi kehidupan rukun itu bukan hanya dari masyarakat yang taat pada ajaran agama saja, tetapi kerajaan tersebut dipimpin oleh sang raja yang sangat arif, bijaksana, dan adil. Ya, nama raja tersebut adalah Prabu Permanadi Kusuma. Beliau adalah raja yang sangat sakti, memiliki ilmu tata negara, dan yang paling intinya adalah memiliki budi pekerti yang mulia. Sang raja sangat dicintai oleh rakyatnya karena raja sangat terkenal lebih mementingkan rakyatnya dibandingkan kepentingannya pribadi. Dan raja ini memiliki dua istri, yakni yang pertama adalah Dewi Pangrenyep dan yang kedua adalah Dewi Naganingrum. Keduanya dikenal memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa, namun ada perbedaan dalam sifat. Dewi Pangrenyep lebih dikenal dengan Dewi yang sangat pemarah, cemburu, dan sangat angkuh itu. Beda lagi dengan Dewi Naganingrum yang terkenal dengan kebaikannya, bijaksana, lemah lembut, dan penyabar. Namun raja di sini tidak pernah membanding-bandingkan keduanya nih. Jadi raja bersikap adil pada keduanya sehingga tidak pernah ada perselisihan di antara dua istri tersebut. Kan? Kalau punya dua itu harus benar-benar kayak raja loh, jangan asal-asalan aku cinta kamu. Jangan. Suatu hari, raja memanggil penasehat kerajaannya, yakni Ua Batara Kilengser. Beliau adalah penasehat kerajaan yang sudah sangat tua, namun nih, daya pikirnya itu sangatlah tajam. Beliau juga sangat sederhana dan tidak pernah ada pikiran untuk memanfaatkan kedekatannya dengan raja. Di saat Kilengser sudah menghadap pada raja, raja pun menceritakan nih kegelisahannya bahwa raja itu dia sudah sangat capek hidup di dunia ini dengan siksaan batin yang berupa ketika raja selalu berusaha untuk melihat sisi positif manusia, tapi raja selalu gagal untuk melihat sisi kebaikan manusia itu, ya namanya juga manusia ya. Tidak lepas dari hal yang kayak gitulah yang namanya suzon atau berbaik sangka itu sangat sulit gitu kan untuk kelas manusia gitu, kecuali kalau kalian kelas ayam ya. Bercanda. Dan di situ Kilengser memberikan petuahnya yang dimana Kilengser mengatakan bahwa manusia diciptakan dengan nafsu, yang dimana hanya orang-orang yang menyepi yang sanggup melawan nafsu.
Namun ternyata di situ sang raja telah memutuskan untuk menjadi seorang petapa dan meninggalkan kehidupan duniawinya itu. Di situ Ki Lengser sangat kaget lah ya. Terus gimana dengan kondisi kerajaan? Siapa yang nangani kerajaan? Yang mimpin kerajaan ini? Pasti kebayang lah bakal banyak bahaya yang ngancem gitu, nyerang ke kerajaan gitu kan. Tapi di situ sang raja cuma ngebales senyum doang dan mengatakan pada Ki Lengser bahwa Ki Lengser tidak perlu khawatir, raja sudah memikirkan semuanya konsekuensinya. Tapi raja pun memberitahu Ki Lengser bahwa jika suatu saat di kerajaan ada hal yang aneh, Ki Lengser jangan aneh. Bahwa jika terjadi sesuatu di kerajaan yang di luar kebiasaan, Ki Lengser jangan aneh. Berarti raja udah pergi dari kerajaan tersebut, gitu katanya. Dan raja pun berbicara seperti ini. Namun di balik itu tetaplah waspada. Lebih waspada pada diri sendiri. Bimbinglah yang patut dibimbing, jagalah yang lemah, dan jangan bengkok tetelan. Tetelan. Kalau salah maaf ya. Hai. Oke. Pada suatu hari, raja memanggil salah satu menterinya yaitu Arya Kebonan. Yang dimana Arya Kebonan pun sama gitu datang ke kerajaan untuk melaporkan laporan kerajaan. Sementara ia menunggu di depan pendapa, ia melihat semua pelayan sibuk mundar-mandir untuk mempersiapkan segala kebutuhan raja. Di situ Arya Kebonan sempat berpikir nih, enak juga ya jadi raja, segala dilayanin, keputusan semua didengerin, dan sampai dari lamunannya itu ia mengharapkan untuk menjadi seorang raja. Dan saat ia sedang rame melamunkan, sedang menghayal itu, raja pun memanggil untuk menghadap ke raja. Dan tanpa basa-basi, raja pun mengetahui hal yang tadi dilamunkan oleh Arya Kebonan, karena kan raja nih terkenal sangat sakti dan memiliki kekuatan supernatural. Dan raja di situ langsung menanyakan nih apa yang dipikirkan oleh Arya Kebonan tentang hal yang tadi dia lamunkan gitu. Di situ Arya Kebonan menolak untuk mengaku, tapi lama-kelamaan Arya Kebonan mengaku bahwa dia sempat memikirkannya saja gitu, nggak pernah untuk benar gitu. Tapi di sini raja mengatakan pada Arya Kebonan bahwa ia akan mengabulkan Arya Kebonan menjadi raja yang memerintah dengan benar. Tapi ingat, engkau juga tidak akan memperlakukan kedua istriku sebagai istrimu. Begitu ujar dari sang raja. Dan tidak lama dari itu, diubahlah penampilan Arya Kebonan menjadi seperti wujud raja. Namun di sini wujudnya itu 10 tahun lebih muda lagi. Dan namanya pun telah berubah menjadi Prabu Barmawijaya. Diumumkanlah itu pada rakyat bahwa sang raja telah bertapa dan mengubah wujudnya dan mengganti namanya. Semua rakyat pun percaya ya, karena raja, masa iyalah ngebohong gitu kan. Mereka percayalah dengan semua pengumuman itu. Hanya satu orang yang gak percaya dan sangat ragu, yaitu Ua Batara Ki Lengser. Karena makin sini, Raja Barmawijaya berubah menjadi seorang raja yang sombong, seenaknya gitu. Jadi beda dengan raja sebelumnya gitu. Dan ternyata di waktu-waktu tersebut, dua permaisuri menyadari bahwa itu seperti bukan suaminya gitu. Akhirnya mereka berusaha untuk hindari sang raja, karena ketika mereka berhadapan dengan raja, kadang raja berubah menjadi seseorang yang kasar. Tapi beda lagi kalau di depan umum yang mereka acting lah gitu. Kalau misalkan mereka bahagia-bahagia aja nih sama raja, termasuk Ua Batara Ki Lengser pun sama. Beliau juga sama gitu, acting gitu. Kalau misalkan di depan raja ya hormat gitu. Hari berganti demi hari. Kerajaan pun udah tidak terkendali, yang dimana semua para menteri jadi suka berjudi, jadi suka mabuk-mabukan. Rakyat galuh kehilangan seorang pemimpin yang dulunya seperti ya bikin makmur dan tentram, tapi sekarang malah jadi kayak gini. Termasuk para dua permaisuri pun, mereka pun merasakan hal yang sama, tapi mereka tidak bisa berbicara apa-apa karena ya mungkin ini udah kehendak Sang Hyang Tunggal ya, mau gimana lagi jalani aja. Sampai suatu malam ketika mereka sedang meratapi nasibnya gitu kan, mereka pun tertidur pulas nih di kamar masing-masing. Tapi mereka di situ bermimpinya sama, yang dimana mimpi tersebut ada bulan yang jatuh ke pangkuan mereka gitu mimpinya tuh. Namun mereka di situ yang suara kereta. 2000 years later. Malam terus berganti, mereka mimpiin hal yang sama, dan akhirnya mereka udah gak kuat dan bingung, ngomonglah pada raja. Raja yang shock dan kaget
gak tahu harus gimana gitu, akhirnya menanyakan pendapat Uwa Batara Ki Lengser. Dan Uwa Batara Ki Lengser setelah mendengar cerita dari mereka, akhirnya Uwa Batara Ki Lengser menyuruh mereka untuk meminta petunjuk pada petapa Ajar Sukarsi. Di situ Raja Barmawijaya benar-benar kaget gitu, karena dia juga baru dengar nama petapa itu selama berpuluh-puluh tahun gitu kan tinggal di kerajaan Galuh, baru dengar nih ada nama petapa Ki Ajar Sukarsi gitu. Namun tidak mudah nih untuk menemukan petapa tersebut, yang dimana butuh waktu yang lama lah gitu. Ada satu hari Raja Barmawijaya benar-benar udah mumet gitu mikirin kok bisa ya. Jadi Raja Barmawijaya itu udah tahu nih kalau misalkan arti mimpi itu berarti dua permaisuri itu akan hamil, sedangkan Raja Barmawijaya tidak pernah menyentuh kedua istri tersebut. Dan tidak lama dari itu ada prajurit mengabarkan bahwa petapa tersebut telah ditemukan, dan langsunglah disuruh menghadap pada raja. Diceritakanlah semua kejadian dan mimpi-mimpi itu. Dan di situ petapa emang mengatakan bahwa kedua permaisuri akan hamil. Sontak kedua permaisuri benar-benar kaget lah, karena kan mereka juga nggak pernah disentuh sama Raja Barmawijaya kan. Raja Barmawijaya juga benar-benar terkejut, cuman karena untuk menutupi kecurigaan masyarakat gitu, kecurigaan yang ada hadir di sana juga, Raja Barmawijaya merasa senang aja gitu, pura-pura gitu, sambil nanyain itu anaknya kira-kira bakal laki-laki apa perempuan. Karena kan kalau dipikirnya nih, pikir Raja Barmawijaya, kalau itu laki-laki berarti kan akan menjadi penerus kerajaan, sedangkan Raja Barmawijaya itu nggak mau nih kalau misalkan ada penerusnya gitu, masih aku lah yang harus jadi raja gitu. Dan di situ petapa tersebut mengatakan bahwa yang dikandung kedua permaisuri itu adalah dua-duanya anak laki-laki. Nggak tahu ada angin atau angin topan atau badai dari mana. Itu Raja Barmawijaya marah dan langsung mengambil kerisnya, ditusukin ke petapa tersebut tanpa ada omong atau gimana gitu. Kaget lah semuanya. Tapi yang lebih anehnya apa? Keris itu malah jadi bengkok dan nggak mempan gitu. Petapa tersebut gak ada luka sedikit pun, gak ada gitu. Di situ makin yakin aja nih Ki Lengser bahwa itu bukan Raja